Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Azam TV Jabar. Terima kasih. Musyawarah Olahraga Kabupaten atau Musorkap Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Karawang akan segera dimulai. Namun, polemik internal di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Karawang kian memanas. Menanggapi hal tersebut, Haji Ayes Suherman angkat bicara. Berikut tanggapan Haji Ayes Suherman saat diwawancara Azam TV Jabar. Ya, izin ya. Saat ini kan KONI, internal KONI maupun tiap cabang olahraga KONI kan saat ini kan sedang bergejolak nih. Nah, pandangan Ayah dengan adanya gejolak di internal KONI sendiri seperti apa tanggapannya? Ya, pertama kita harus bicara dalam perspektif organisasi ya. Gejolak di dalam organisasi itu sudah terbiasa ada di mana-mana. Organisasi apapun, bukan cuma organisasi yang ada pada naungan pemerintah. Bahkan organisasi di masyarakat seperti biasa pun, disiplin biasa pun, itu sudah terbiasa. Kalau kaitan masalahnya, sekali lagi problem yang ada di setiap organisasi. Namun demikian, terlalu lama juga menyelesaikan masalah adalah buruk buat lembaga itu sendiri, terlebih terhadap bawahan. Artinya organisasi-organisasi yang di bawah naungan KONI itu sendiri. Ini sangat disayangkan. Yang pertama, KONI juga di bawah kendali pemerintah daerah karena dia adalah anak daripada pemerintah daerah. Anggaran juga cukup besar. Ketiganya di sana ada potensi, yaitu potensi para atlet kita. Bukan para pengurus saja, di dalamnya para atlet. Karena terkait dengan pembinaan itu masalah. Miliaran loh, jangan main-main. Duit negara. Kalau misal sekarang terlihat manajemen KONI sekarang keburuk. Bahkan saya boleh bilang inilah kebodohan yang terorganisir. Satu, malu. Apa itu malunya? Sampai digembok. Kedua, nggak bisa bayar listrik. Kan keder. Manajemennya apa? Ini kelihatan dari situ aja, nggak usah cerita apa namanya dalam konteks prestasi apa. Jangan jauh-jauh itu. Bicara listrik saja, rumah tangga di dalam acak-acakan, gimana prestasinya? Ya itu kita jangan cerita prestasi itu minggu buruk. Nah, ke depan saya sebagai pribadi ini minta kepada teman-teman kembali kepada anggaran dasar rumah tangga. Kalau memang ini sudah tidak bisa lagi diselesaikan, ya kalau dokter bilang penyakit yang sudah akut nggak ada jalan lain, bukan kasih obat dulu, amputasi. Itu ilmu dokter. Jadi amputasi selesai, barulah kita berobat, barulah kita obatin biar sembuh. Nah itu ya. Kemudian secara anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita nggak mau terlalu jauh ya, karena dipikir-pikir sama saja sih. Sama aja dari anggaran dasar rumah tangga. Kalau memang manajemen KONI di Karawang ini sudah tidak punya kemampuan mengendalikan apapun, terlebih bicara prestasi, selayaknya para pimpinan cabur segera kumpul bersama. Yuk adakan musyawarah luar biasa, bikin surat ya perbaikan lah ya, surat permohonan perbaikan kepada KONI Jabar ya dalam hal ini. Ya bagusnya seperti apa, komunikasinya juga seperti apa. Ya pemerintah daerah dalam hal ini wajib mengetahui. Kenapa? Karena anaknya. KONI adalah anaknya. Ya, ini catat nih. Ya, pemerintah wajib tahu, negara wajib hadir saat anaknya terluka. Itu aja. Saya mengimbau kepada Punten, pada Bapak Bupati Karawang, Bupatiku, Bupati terpilih yang kita cintai bersama. Ini harus bergerak cepat karena anak kita sedang terluka. Kalau anak sedang terluka, maaf, Bapak juga terluka. Sebelum ini membawa nama Bapak segera hadir untuk memberikan satu kontribusi aktif dalam hal ini terhadap anak. Ya. Tetapi tidak pernah ikut campur urusan yang lain. Wajar juga sih kalau Pak Bupati ikut campur, ya Bapak terhadap anak juga kan gitu ya. Nah, itu intinya.
Jadi sekali lagi kembali kepada anggaran dasar. Saya ini pribadi nih, minta sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, Pak Haji Aib, Syaifullah, Pak Haji Maslani, yang sudah terpilih, sebelum dilantik, KONI harus sudah selesai. Kenapa? Dikhawatirkan mengganggu kinerja ke depan. Gitu loh. Baru juga dilantik, kemudian kisruh KONI, ini nggak layak. Nggak baik. Kalau istilah bahasanya, menyodorkan kepada bupati hal-hal yang buruk di saat di awal ya, di awal pemerintahan berjalan. Ini loh, itu yang saya minta ya. Moga sekali lagi, saya secara pribadi minta maaf kepada bupati. Mohon izin Pak, kiranya berkenan ambil sikap secara cepat, cari yang terbaik, tidak intervensi, tapi memberikan solusi yang paling terbaik. Minta maaf apabila kata ini salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbaik buat kita semua. Amin. Pak Faiz kan selalu mengikuti sepak terjang kebijakan pemerintah daerah dari berbagai pimpinan ya. Apakah buruknya KONI saat ini itu ada imbas dari pemerintah daerah sebelumnya, Pak? Itu pasti. Kenapa? Kegagalan Selika adalah kegagalan dalam evaluasi dalam bidang apapun. Pengawasan loh. Pengawasan Selika melekat itu juga luar biasa. Nggak ada itu. Itu kelemahan buat Selika. Jangankan KONI. Ya, KONI itu kan hanya si jewer saja begitulah. Ya, ngurusin masyarakat aja. Ya Selika memang tidak ada pengawasan. Bicara Selika itu buat saya pusing. Pusing. Kenapa? Karena memang buruk. Selika itu memang buruk. Kata siapa Selika bagus? Buruk. Titik. Udah gitu aja. Jangan cerita panjang lebar. Kenapa? Karena ya ini sensitif lah buat dia. Buat saya nggak sensitif. Gitu loh. Beda. Ya. Buat Selika sensitif, buat saya nggak sensitif. Gitu loh.